Oke, jadi sebentar. Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di kelas kelima kita, Bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan belajar mengenai materi Author's Purpose and Tone. Jadi ini materinya sebenarnya agak kompleks karena kita berusaha memahami tujuan dan juga tone yang digunakan penulis dalam bikin teks gitu ya untuk soal. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya yaitu mengenai author's purpose. Kita bakal belajar author's purpose dulu. Oke, jadi what is author's purpose? Jadi purpose is really similar to the text. Jadi tujuan penulis dalam menulis sebuah teks dalam sebuah cerita itu mirip sama tujuan dari teksnya itu secara general. Nah, tujuan dari teksnya itu tuh biasanya, atau tujuan dari penulis itu, biasanya mereka sejalan sama tipe teksnya. Misalnya kalau teksnya itu, misalnya kita kemarin belajar tentang argumentative text atau advertisement. Nah, itu tuh contohnya bisa dilihat ya di sini, itu untuk persuade. Oke, jadi kita langsung aja ke 5 jenis tujuan ya. Yang pertama itu persuade atau untuk mempersuasi, untuk mempengaruhi, untuk meyakinkan pembaca. Jadi persuading is when a text is written to persuade or to convince the reader with a clear point of view. Artinya, persuading ini itu ditujukan untuk meyakinkan pembaca agar mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh penulis gitu. Kayak misalnya penulis mau bilang lebih baik kalau nge-zoom itu di HP daripada di laptop gitu misalnya. Nah, nanti dia akan meyakinkan pembaca kenapa argumen dia itu benar gitu. Dia bakal berusaha untuk meyakinkan. So, it is most commonly the motivation behind writing argumentative or advertisement text. Jadi kemarin kita belajar tentang argumentatif dan juga advertisement text ya. Jadi mungkin kalau masih ingat, argumentatif itu berisi argumen. Jadi dia sama tujuannya untuk mempersuasi, yaitu untuk meyakinkan pembacanya tentang argumen yang dia lagi mau bawain gitu ke si pembaca. Kemudian kalau untuk advertisement kan dia lagi itu ya, lagi mempromosikan sesuatu. Jadi dia berusaha untuk meyakinkan pembaca untuk mengonsumsi apa yang dia lagi promosi. Kayak misalnya dia jual makanan, jual barang, atau jual jasa. How to identify? Yang pertama, itu you can identify whether a text is argumentative or not by identifying some things. Jadi ini untuk argumentatif dulu. Jadi walaupun argumentatif sama advertisement itu sama-sama untuk meyakinkan gitu ya, yang itu tuh tetap beda gitu tujuannya. Nah, kalau argumentatif yang pertama, a lot of words that show stance. Jadi banyak dari kata atau kalimat yang ada di teks itu, dia akan menunjukkan posisi dia. Dia akan meyakinkan kalau dia tuh setuju sama ini, dia tidak setuju sama suatu hal, atau dia mendukung adanya ini, atau dia against, dia melawan terhadap suatu pernyataan. Nah, jadi dia akan memakai kata-kata yang kesannya itu kuat gitu ke pendiriannya. Jadi stance itu pendirian. Misalnya should not, ought to itu mirip kayak seharusnya, must, shall, has to, do not kayak gitu. Pokoknya dia meyakinkan kalau kita tuh harusnya kayak gini atau kita tuh harusnya tidak kayak gitu. Terus yang kedua, a lot of adjective words. Jadi dia banyak menggunakan adjective, atau adjective itu kan untuk menjelaskan sebuah noun ya, adjective itu sebagai penjelas noun. Kan ada adverb, ada adjective. Adverb itu untuk verb, kata kerja, adjective untuk noun. Nah, dia akan menspesifikasikan apa yang dia lagi jelasin. Misalnya dia bakal ngejelasin poor, horrible, productive, tasty, scary. Pokoknya nanti dia tinggal menjelaskan nounnya itu dengan adjektif ini untuk menyatakan seberapa kuat pendapat dia gitu. Kayak misalnya, the online system is horrible gitu kan. Nah, itu kan dia ngejelasin gimana kalau misalnya kita sekedar pakai bad gitu ya, bad itu terlalu general. Maka dia bakal pakai adjective words yang spesifik kayak horrible gini. Nah, terus ada repetition of points. Jadi kalau masih ingat, argumentatif itu kan menyatakan argumen ya, atau pendapat.
atau alasan terhadap suatu pernyataan. Dan nanti dia akan mengulang apa yang dia sampaikan. Dia akan mengulang, oh saya tidak setuju karena ini. Setelah itu saya tidak setuju karena itu gitu. Jadi dia akan mengulang beberapa inti dari paragraf atau teksnya. Yang keempat, connective. Connective ini itu tergantung, jadi nggak harus ada. Biasanya argumentatif itu kan argumennya nggak cuma satu ya. Minimal itu kalau nggak salah 2 atau nggak 3 gitu ya. Nah, dia bakal pakai connective yang akan menghubungkan ide satu dengan yang lain. Contohnya, misalnya dia bakal pakai firstly, secondly, lastly. Nah, itu untuk persuade gitu ya. Kemudian ada call to action. Jadi balik lagi, argumentatif itu kan untuk meyakinkan pembaca tentang argumen dia kan. Jadi dia bakal di akhir bakal ada call to action. Dia akan mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi pembaca itu nggak sekedar baca dan stop di sana, tapi pembacanya bakal ngerasa, oke, aku harus melakukan sesuatu setelah baca ini gitu. Karena dia merasa teryakinkan. Misalnya kayak kalimat, let's start now, don't use plastics, use public transportations. Jadi dia menyuruh pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah itu kan bentuk persuasi, bentuk meyakinkan. Oke? Kemudian selanjutnya itu untuk mengidentifikasikan advertisement. Jadi kalau advertisement atau untuk persuasi itu bisa dilihat dari they mention the product name. Jadi kalau dia udah udah menyebutkan mention misalnya merek, nama yang spesifik gitu ya. Apple, Google, Amazon, banyak lagi mereknya. Nah, itu biasanya untuk advertisement gitu. Kemudian ada call to action. Karena kan advertisement justru emang tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca, peminat gitu. Kayak misalnya promosi Shopee, promosi Tokopedia, dan lain-lain. Jadi kayak buy it now, promotion until Monday. Kemudian terakhir ada namanya brand attribute. Jadi nanti dia bakal ada kalau advertisement itu dia nggak sekedar kayak kertas putih biasanya. Biasa kan kayak banner ya, kayak banner yang ada di jalan, di tol gitu ya. Misalnya kayak dia bakal naruh brand logonya, dia bakal naruh contact person, locations, benefits, products, image, etc. gitu. Jadi banyak yang bakal dimasukin di advertisement itu yang akan mengundang pembacanya itu untuk berminat gitu sama produk mereka. Oke, jadi itu untuk persuade. Nah, kita kedua ke entertain. Jadi kalau dibandingin sama persuade ini cukup jelas ya bedanya. Persuade itu kan dari si penulisnya gitu ya, penulis untuk pembaca. Persuade itu maksudnya untuk ngajak pembaca untuk yakin sama mereka. Kalau entertain itu fokusnya ke si pembaca. Bagaimana si pembaca itu bisa merasa tertarik. Bukan tertarik dalam artian yang sama kayak persuade tadi, tapi tertarik karena kayak misalnya, oh ini teksnya lucu, kayak aku mau baca lanjut gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman baca novel ya misalnya, terus baca bab pertamanya, terus kayak oh my god penasaran gitu ya, bab keduanya nanti bahas apa. Nah itu kan untuk entertain gitu. So the author tries to tell the reader about interesting things that happen in books that are written to entertain the reader, an action-packed plot, inventive characterization, sharp dialogue, usually found in narrative text. Jadi entertain itu biasanya ada di narrative text. Narrative text itu kalau teman-teman misalnya udah lupa nih ya, narrative text itu tujuannya untuk menghibur. Jadi kayak misalnya cerpen atau legenda atau yang itu gitu ya, masih ada di bidang itu gitu. Nah tujuannya kan untuk menghibur ya, jadi kayak ada plot twist misalnya, atau plotnya lucu, karakternya lucu, pemainnya lucu, gitu-gitu. Contohnya nih misalnya, ini ada short paragraph, itu tujuan untuk entertain. So, Charlie knew that he had waited until the last minute to do his report. As he quickly typed away on his computer, all of a sudden the power went out. Jadi, Charlie itu tahu, dia sadar kalau sebenarnya dia harus nunggu ke menit-menit terakhir gitu ya, ke deadline terakhir, deadline dari tugas dia report. Dan sambil dia nulis gitu ya, karena dia udah lagi buru-buru banget, ternyata lagi mati listrik, mati lampu di sana. He had not saved his document. He just stared at the screen in disbelief as all his work disappeared. Dan di waktu dia lagi nulis itu, dia belum nge-save dokumennya. Jadi dia di sana lagi mandang screen-nya gitu ya, layarnya,
ketika semua pekerjaan dia tuh udah hilang gitu. Padahal dia udah deadline banget gitu. It wouldn't have been so bad if he had saved it earlier, but he had not. Jadi bakal mendingan kalau misalnya dia tuh udah nge-save dokumennya sebelumnya, tapi kan belum. Tapi kan dia nggak nge-save. So Charlie promised himself that this would never happen to him again. Jadi Charlie berjanji gitu ya kepada dirinya sendiri kalau ini nggak akan terjadi lagi. Artinya dia bakal berusaha untuk nge-save dokumennya misalnya setiap menit gitu ya, biar hal-hal kayak gini itu bisa terhindar. Nah, entertain itu gimana sih caranya? Pertama ada karakter. Jadi ada karakter di teks itu. Karena kalau karakter itu biasanya dia yang ada apa ya? Ada konflik, ada penyelesaian konflik. Pokoknya itu kan tujuannya untuk menghibur gitu. There are a lot of action verbs, pronouns, adverbs of time, adverbs of place, or adverbs of situation. Jadi ini banyak banget ya aja action verbs gitu, kata kerja aktif. Ada pronouns atau pronouns itu untuk rujukan nama gitu, adverbs. Jadi penjelasan verb atau kata kerja untuk waktu, tempat, dan juga situasi. Atau itu maksudnya ke setting gitu. Artinya kalau ada suatu teks yang dia pakai kata kerja aktif, dia pakai rujukan kata kayak misalnya iya, dia, beliau, ya. Terus ada akhirannya misalnya. Terus nanti ada setting kayak tempat, waktu, dan situasi itu biasanya untuk menghibur, entertain. A lot of direct speech. Kalau teks secara umum itu kan biasanya nggak ada direct speech ya, nggak ada kata kutip, tanda kutip. Tapi untuk entertain biasanya ada. Kenapa? Karena dia ada dialog, jadi dialog dari karakter. Terus yang terakhir ada introduction to characters, problems happening, and solutions too. Jadi balik lagi kayak yang aku bilang tadi, kalau ada karakter berarti nanti akan ada penjelasan karakternya dulu tentunya, terus nanti ada permasalahannya, dan baru nanti ada solusi. Itu untuk entertain. Jadi intinya entertain itu ingat aja, selagi dia sebuah cerita gitu ya, cerita yang maksudnya itu kayak narrative text. Jadi yang menceritakan misalnya karakter, dialog, permasalahan, konflik, kayak gitu-gitu, cerpen, dan lain-lain, itu biasanya untuk entertain. Oke? Selanjutnya kita ke explain. Nah, kalau explain ini dia mainly fokusnya di penulis. Jadi gimana penulis itu bisa menjelaskan sesuatu. Jadi menjelaskan bagaimana suatu terjadi, bagaimana bisa terjadi. Jadi dia akan menjelaskan method, cara gitu, dan juga proses. Biasanya explain ini ketemunya di procedural or explanation text. Oke. Jadi kalau prosedural itu kita tahu teks prosedur ya. Jadi kayak ada langkah 1 ini, langkah 2 ini kayak gitu-gitu beruntun gitu. Itu untuk menjelaskan. Tujuannya kan untuk memberi info ya ke pembaca. Gini loh cara hidupin laptop yang benar gitu misalnya. Atau teks eksplanasi mirip sama argumentatif. Bedanya di sini dia menjelaskan. Dia nggak berusaha meyakinkan. Dia ya udah bilang aja. HP itu bagusnya yang 64 GB misalnya dibanding berapa gitu. Ya udah dia jelasin aja. Sedangkan kalau argumentatif dia bakal ngeyakinin kayak kamu mau cari HP belinya yang 64 GB ya gitu. Jadi dia akan mengajak itu untuk argumentatif. Tapi kalau eksplanasi ya udah untuk menjelaskan secara umum gitu. Oke, selanjutnya ini ada contohnya. Mungkin nanti bisa dibaca setelah kelas ya teksnya. So, how to identify text? Pertama, it usually uses connective. Dia pakai kata hubung kayak mirip-mirip sama yang tadi. Ada firstly, secondly, lastly. Jadi dia ada runtunan atau susunan teksnya. Terus use causal conjunction. Causal conjunction itu artinya konjungsi sebab akibat. Jadi misalnya dia ngejelasin because, therefore, hence, thus, apa lagi ya, in conclusion, bla 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 gitu. Jadi dia akan ngejelasin, dia akan menggunakan konjungsi yang intinya itu akan berkaitan satu sama lain gitu. Kemudian dia juga pakai active verbs. Jadi active verbs itu misalnya rotate, erupt, turn. Jadi active verbs itu bedanya sama passive. Kalau pasif itu lebih kayak ke kondisi gitu. Kayak misalnya kalau
gimana ya, kalau active verbs itu kita melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak misalnya to rotate, to clean, to turn something gitu. Itu active verbs. Jadi ada yang kita lakuin gitu. Oke, jadi itu untuk explain ya. Jadi sampai sekarang itu udah ada 3. Ada persuade, kemudian yang ini ada explain, dan yang tadi kita belajar tentang entertain. Oke? Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Ada inform. Oke, inform ini mirip sama eksplanasi. Kita baca dulu. Inform is to basically inform or tell the reader about the topic. Jadi dia bakal memberitahu atau mengabarkan ke reader, pembacanya, tentang topik tertentu. It will provide lots of facts, information, and detail about a certain topic. It is mostly the motivation behind writing a biography, textbooks, explanation text, or procedure text. Jadi inform ini emang agak susah dibedain sama explain. Tapi mungkin bisa dibedainnya adalah dari inform ini, dia nggak begitu menjelaskan sesuatu. Jadi ya udah faktanya itu disusun secara rapi dan teksnya selesai. Sedangkan untuk explain gitu ya, misalnya ini ada satu kalimat inti. Nah, satu kalimat ini bakal dijelasin panjang lebar. Apa, kenapa, di mana, bla 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 gitu ya. Inform ini lebih kayak oke, ini fakta 1, ini fakta 2, ini fakta 3, terus disusun. Jadi nggak ada yang dijelasin satu-satu. Contohnya itu biasanya di biografi atau di textbooks. Contohnya nanti bisa dibaca. Dan how to identify, yang pertama adalah dia ada definisi, klasifikasi, dan penjelasan deskripsi. Jadi di inform ini dia akan memberikan definisi pengertian, ada klasifikasi pembagian, dan juga deskripsi. Usually including numbers, data, or statistics. Jadi biasanya ada angka-angka, ada data, atau statistik. Jadi kalau inform ini tuh kayak sekedar ya udah dikasih apa ya, penjelasan dari kulitnya aja. Tapi kalau explain itu lebih detail gitu. Kemudian difference with argumentative adalah hardly see any tense, verbs, or nouns in the text. Jadi kalau inform sama explain yang tadi itu bukan. Kalau inform ini dia hardly see any tense. Dia nggak ada pendirian yang akan apa ya, meyakinkan membaca. Dia sekedar menjelaskan, oh ini faktanya ini penjelasannya, ini datanya, udah. Kalau explain, ini penjelasannya, terus ini kalimatnya, terus nanti dideskripsiin panjang lebar. Kalau argumentatif, dijelasin kayak ini datanya, ini argumentasinya, ini kalimatnya, terus diyakinin, kamu ikut ya sama argumentasinya saya gitu. Oke, itu untuk inform. Kemudian, ada describe. Ini yang terakhir ya. Jadi describe is to describe something in more detail than be conveyed in a photograph alone. We can find lots of descriptive text in all of the text, whether it's exposition, narrative, or explanation. Jadi describe itu sebenarnya secara general itu hampir ada di banyak teks, seluruh teks gitu. Kayak misalnya di sini contohnya ada penjelasan tentang London Eye gitu. Jadi dijelasin tentang ya menjelaskan, mendescribe ya, basically mendeskripsikan suatu tempat, suatu waktu, situasi atau direction, arah gitu. Itu identifying-nya yang pertama. Kemudian kedua dia bakal banyak pakai adjective. Jadi mirip sama argumentatif gitu ya, banyak adjektif. Bedanya di sini dia nggak meyakinkan membaca, tapi sekedar mendeskripsikan. Kemudian dia akan pakai figurative language. Figurative language itu kayak personifikasi, simile, terus banyak yang lain-lain. Jadi figurative language itu maksudnya bahasa yang bukan arti aslinya gitu. Jadi mirip idiom. Gitu. Oke? Jadi itu aja untuk materi author's purpose. Kita masih ada author's tone, tapi sampai sini kira-kira ada pertanyaan enggak? Aku hitung dari 5 ya. 5. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke author's tone. Jadi tone ini bedanya apa sama tadi? Tone ini itu gimana cara penulis menyampaikan apa yang dia sampaikan. Kalau purpose itu tujuannya untuk ngapain. Oke,
teks ini tuh ada buat apa gitu. Itu untuk purpose. Kalau tone itu lebih kayak ini penulisnya lagi nulis itu dalam keadaan seperti apa? Apakah dia lagi senang, dia lagi sedih, atau misalnya dia lagi marah misalnya. Itu tone. So tone refers to an author's use of words and writing style to convey their attitude towards something. Jadi tone itu merujuk kepada penggunaan kata dan juga gaya penulisan dari penulis dalam menyampaikan pendapat mereka gitu ya, tanggapan mereka, attitude mereka terhadap suatu hal. The tone can invoke emotions and perspective. Jadi kalau kita tahu tone-nya, kita bisa lihat, oh ini sebenarnya penulisnya tuh lagi marah gitu loh nulis teks ini karena dia nggak setuju sama pendapat ini, maka dia marah gitu misalnya. So to remember it easily, information, explanation, and procedure text tends to have an objective and neutral tone. Jadi untuk mudah mengingatnya, salah satu contoh tone itu ada namanya objective or neutral gitu ya. Nah itu biasanya untuk informasi, untuk explanation text dan juga prosedur. Artinya kalau dalam 3 teks ini, penulis itu nggak berpihak ke dia setuju atau enggak, tapi ya udah sekedar netral dan juga objektif gitu. Nah biasanya yang beda-beda itu untuk teks narasi, exposition, advertisement, dan juga argumentatif. Oke, gimana sih cara kita bisa menemukan tone dari penulis? Yang pertama adalah search for diction and syntax. Artinya, coba lihat penggunaan kata dan juga sintaksis yang ada di suatu kalimat atau teks itu secara keseluruhan. Contohnya misalnya, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in one of a young wife. Artinya, ini tuh sebuah fakta yang orang banyak udah tahu gitu. Universally acknowledged that a single man in possession of good fortune artinya seorang laki-laki yang single gitu ya. Dan dia kaya, maka dia bakal mau istri yang muda. Gitu, itu kalimatnya. So the term truth, universally acknowledged, is used to mock or even criticize the trend of a wealthy man marrying a young woman through hyperbolic expression. Jadi di sini dia bilang it is a truth universally acknowledged. Dia tuh lagi dia lagi bertentangan sama fakta ini. Dia tuh lagi menertawakan, dia lagi menyindir gitu ya. Kayak kenapa sih a single man yang kaya raya gitu ya, mereka carinya pasangan yang muda gitu. Therefore, it makes the tone sound satiric and sarcastic. What if we replace it with another word gitu? Jadi bisa dilihat di sini dia tuh lagi menyindir fakta. Padahal ini kan bukan fakta ya, lebih kayak kenapa sih dijadiin fakta padahal ya tapi gimana udah banyak terjadi gitu ya. Kayak kita juga udah lihat gitu kan orang. Nah, jadi di sini tuh dia tone-nya adalah satirik gitu ya. Satir, menyindir, dan juga sarkastik. Artinya itu sama. Nah, kalau misalnya di truth universally acknowledged itu diganti, itu maknanya bisa jadi objektif atau neutral. Tuh. Oke. Kemudian langkah kedua, coba lihat minimum details mean less bias and vice versa. Artinya kalau sebuah teks itu nggak ada detail gitu ya, dia nggak ada detail apa-apa, dia nggak ngejelasin apa-apa, berarti dia bukan bias, artinya mereka objektif gitu. Tapi kalau misalnya dia menyatakan detail yang benar-benar kayak detail banget, kayak kita ngerasa, oh iya ya benar juga, nah itu kan kita ngerasa udah teryakinkan kan sama teksnya. Itu artinya itu dia biased, artinya dia memihak teksnya. So an author of a text, especially expository and argumentative, tends to provide more details to support their argument. Jadi kayak kita bilang tadi, argumentative text, expository text, itu biasanya mereka tuh persuade, dan untuk mempersuasi artinya mereka akan bersifat bias atau subjektif gitu. Contohnya, ini ada teksnya ya, ada potongan teksnya. The advantage of allowing internet censorship is that content which is violent, obscene, or dangerous can be immediately blocked. Jadi, kegunaan keuntungan dari adanya aturan sensor internet gitu. Jadi kalau ada suatu konten yang
memberikan memperlihatkan kekerasan atau hal-hal yang berbahaya, itu bisa langsung di-block gitu. Jadi itu keuntungannya. This protects children from inadvertently viewing content. Ini akan melindungi anak-anak yang masih di bawah umur untuk nggak ngelihat hal-hal yang bisa jadi menyeramkan dan juga membahayakan mereka, seperti misalnya murder, decapitation videos which have made their way to sites like Facebook and Twitter in recent years. Kayak misalnya tuh contohnya kekerasan-kekerasan yang terlihat misalnya di Facebook dan Twitter, dan sampai sekarang itu masih banyak gitu ya dibagi. Mungkin contohnya kalau mudahnya nih ya, maksud teksnya itu kan misalnya kalau ada foto atau video terus misalnya kayak terjadi kecelakaan misalnya terus dipost di Instagram, itu biasa ada logo mata terus yang dikasih silang gitu. Artinya orangnya bisa lihat kalau mereka emang setuju untuk ngeliat itu. Artinya kalau mereka nggak kuat ngeliat foto yang menyeramkan misalnya atau mengerikan, ya mereka nggak perlu lihat. Itu gunanya censorship di sini gitu. Terus dia ngejelasin the disadvantage is obvious gitu. Misalnya, internet censorship is a restriction of person's ability to view the content they wish to see. Nah di sini itu contohnya mereka itu lebih lebih strict, lebih ketat. Jadi kalau ada censorship ini mereka nggak bisa lihat sama sekali. Jadi kekurangannya adalah penikmat social media gitu, mereka nggak bisa ngeliat konten yang mereka mau lihat gitu. Kayak misalnya mereka penasaran sama info ini, info itu, mereka nggak bisa lihat karena ada sensor ini. Jadi dari teks ini, si paragraf ini kita bisa lihat the details that are provided are biased towards the advantage of allowing internet censorship by providing more details. Jadi di sini teksnya itu bersifat subjektif. Subjektif karena dia lagi memihak kalau dia tuh setuju dengan adanya internet censorship. Makanya dia ngejelasin banyak details. Sedangkan di sini yang disadvantage atau kekurangan itu cukup kayak sekalimat gitu. Sedangkan yang selainnya itu kayak 2-3 kalimat kan. Jadi dia subjektif atau bias. Itu bisa dilihat dari detailsnya. Jadi dibandingin ini the advantage-nya ada berapa kalimat, disadvantage-nya cuma 1 kalimat gitu. Okay, next. Tanda ketiga adalah keep an eye on objective. Jadi salah satu cara yang paling sering digunakan untuk tahu purpose atau tone dari yang digunakan oleh penulis adalah dilihat dari adjektifnya. Contohnya di sini nih ada teksnya, terus di sini dia bilang you could easily identify some of the adjective easily. Misalnya adjektif yang digunakan itu ada virtuous, ada brazenly, hypocritical, not physically fit, always telling lies, and having mouthwash style. Jadi di sini dia menggunakan penjelasan dari noun. Jadi nounnya itu atau kata bendanya itu tidak digunakan secara general, tapi dia mendeskripsikan si noun itu. Tapi bukan dengan deskripsi yang kalimat panjang kayak yang tadi gitu ya, tapi lebih ke deskripsi atau adjektif kayak biasa gitu kan. So by identifying some of the adjective, the author clearly hates Donald Trump. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngebaca ini paragrafnya karena agak panjang ya, bisa dilihat kalau sebenarnya penulisnya itu nggak suka sama orang gitu, sama si orang ini. So the tone is trying to give hateful, resentful, hypocritical, scornful, or scathing message. Jadi dia ingin mengutarakan gitu ya pendapat dia kalau dia tuh nggak suka sama ini sama itu dari satu orang. Gitu. Makanya dia menggunakan kata-kata kayak yang ini. Gitu. Itu adjective. Oke? Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, adalah consistency on conveying author's purpose. Artinya, semua teks itu kan pasti punya main idea. Jadi coba dilihat apakah main idea-nya itu konsisten atau enggak. Apakah idenya itu saling berkaitan satu sama lain atau enggak. Yang pertama, if in one text an author shows the majority of things in one tone, then you encounter a different tone, choose the majority one. Jadi kalau misalnya teksnya itu tidak terlalu konsisten ya, misalnya idenya dia awalnya setuju tentang ini, terus kedua dia bilang dia nggak setuju, gitu. Coba lihat mana yang paling dominan. Nah, yang dominan itu yang bakal jadi tone, gitu. Kayak misalnya di awal dia kayaknya seneng-seneng aja deh sama misalnya sekolah online. Terus tiba-tiba di akhir dia bilang, tapi kekurangannya tuh ada ABC misalnya kan. Nah, yang ABC ini tuh cuma 1 paragraf, sedangkan keuntungannya tadi itu ada 3 paragraf, gitu. Jadi agak mirip sama yang tadi. Bisa dilihat mana yang paling dominan, maka itu tone atau
pendapat dari penulisnya. Kemudian kedua, if the majority is informative or neutral, you should keep an eye on the biased conclusion to understand the tone. Jadi kalau misalnya secara dominan itu teksnya bersifat informatif atau neutral, jadi dia nggak memihak ke satu sama sisi gitu ya. Coba dilihat dari teksnya itu kesimpulannya atau conclusion to understand the thought. Gitu. Coba lihat dari kesimpulan teksnya, kira-kira dari yang neutral tadi ada nggak sih sebenarnya dia ngejelasin details gitu. Kayak misalnya nih, the majority of the sentence is informative, tapi pas di kalimat akhir bisa dilihat kayak, kayaknya penulis ini tuh sebenarnya nggak setuju sih, cuman dia pendapatnya di akhir gitu kesimpulan. Jadi yang tadi, yang panjang tadi walaupun dia dominan, ternyata bukan itu ide utamanya gitu. Jadi tone-nya nggak bisa diambil dari sana. Gitu. Oke? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak ya tentang materi author's tone and purpose? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh tolong kasih reaction-nya di Zoom. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal. Jadi kayak biasa kita bakal bahas soal. Oke, jadi aku menaikkan level teks kita. Ini teksnya lebih panjang banget sampai soalnya nggak bisa muat. Coba di sini teman-teman baca dulu. Dan kayak sebelumnya aku kasih aja waktu ya. Aku kasih waktu 2 menit. Boleh dibaca dari sekarang. Coba dibaca dan dipahami dulu. Nanti kita bakal bahas soalnya sama-sama. Oke, waktu 2 menitnya udah habis. Udah pada selesai baca atau belum ya? Kalau belum selesai baca, bisa dikasih waktu tambahan gitu buat baca. Gimana? Oke, ditunggu ya bentar lagi.
Oke. Gimana? Kira-kira udah selesai belum ya? Kalau udah boleh dong tolong di chat box gitu misalnya udah gitu atau belum. Udah ya? Oke. Oke. Jadi kira-kira nih dari teksnya sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, aku mau minta dulu nih buat teman-teman di sini yang hadir, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak teksnya ini tentang apa? Nah, teksnya lumayan, lumayan panjang ya, cuman kira-kira secara umum teksnya ini tuh apa gitu. Ada yang mau nggak? Boleh raise hand kalau mau. Nggak ada yang raise hand ya. Masih bawah lo kayaknya. Oke, aku pilih aja ya, random. Oke. Karena masih nggak ada yang raise hand, aku pilih Deandra. Ada Deandra nggak di sini? Halo Deandra. Kayaknya lagi nggak standby ya di Zoom-nya. Oke deh, jadi untuk menghemat waktu, aku jelasin aja kali ya in general mungkin. Jadi teks ini itu ngebahas tentang adanya kekhawatiran yang meningkat karena penggunaan pestisida. Ada penggunaan pestisida gitu kan. Dan penggunaan itu terus meningkat. Jadi ya seiring meningkatnya penggunaan dan juga penyalahgunaan, kekhawatirannya pun meningkat gitu. Oke, Rizka atau Putri. Oke. Nah, jadi di sini itu dia ngejelasin gimana sebenarnya selama bertahun-tahun itu seiring meningkatnya penggunaan pestisida itu sebenarnya ada non-chemical control practice. Jadi ada penggunaan apa ya, barang-barang yang non-kimia gitu. Jadi yang aman untuk tanaman dan juga untuk penggunaannya bertahun-tahun gitu kan. Nah, ternyata di sini dia ngejelasin sebenarnya kenapa bisa ada penyakit gitu ya, penyakit di misalnya pestisida dan juga yang lain-lain. Itu dia ngejelasin di paragraf 2 tuh kayak plant disease itu terjadinya karena apa aja, terus apa aja kira-kira faktornya yang menyebabkan hal itu terjadi gitu kan. Sebentar, oke. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Dan baru deh di paragraf selanjutnya dia ngejelasin sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi penyakit pada tanaman gitu. Di sini dia ngejelasin to reduce plant loss as follows. Jadi pertama resistance, itu dijelasinnya resistance itu apa, gimana caranya. Nanti lanjut kayak misalnya another chemical practice adalah preventing, yaitu menghindari masuknya organisme baru atau yang asing ke tanaman gitu kan. Kayak misalnya pestisida itu kan organisme apa ya? Ya benar organisme yang asing gitu karena kan dia bukan dari tanamannya langsung. Terus baru yang terakhir eradication, yaitu mengeliminasi organisme yang kira-kiranya tuh bisa menimbulkan penyakit. Jadi walaupun ada benefit atau keuntungan misalnya dari suatu organisme, suatu tumbuhan, suatu tanaman gitu, tanaman lain atau apa ya, hal kecil gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia ada kemungkinan yang bakal membahayakan si tanaman, itu dihapus, dieliminasi, alias dimusnahkan begitu. Jadi dia di sini ngejelasin awalnya itu gimana pestisida, terus penyakit-penyakit yang terjadi karena pestisida, penyebabnya apa aja, terus gimana sih caranya biar tanaman itu bisa berkurang penyakitnya dengan tidak pakai pestisida. Nah, ada 3 cara gitu. Kita lanjut ke bagian ini. Nah, ini nih aku zoom biar gede. Jadi, what is the author's attitude towards the topic of the passage? Jadi kita udah bahas teksnya, kita udah ngejelasin, bukan? Kita udah ngebahas teksnya, terus udah dapat ya gambaran umum secara ini. Kira-kira gimana sih tone atau attitude dari penulis terhadap teks ini? Boleh dong tulis di chat box-nya, jawabannya boleh ke direct message aku juga.
dari A, B, C, D, E, kira-kira pilihannya apa? Langsung dijawab ya. Oke, belum ada yang jawab. Apakah masih ragu? Kira-kira teksnya bahasnya gimana? Jadi ada pesimis, ada cynical, critical, objective, sama realistic. Jadi kalau pesimis itu artinya dia pesimis sama si hal ini gitu. Kemudian ada cynical. Oke, udah ada yang jawab. Kalau cynical itu dia sinis gitu. Sinis terhadap si permasalahan ini atau topik ini. Critical dia lagi mengkritik. Dia lagi mengkritik si teks. Isi teksnya tuh isinya ya mengkritik sesuatu gitu kan. Objektif artinya dia tidak memihak, dia objektif gitu ya, kayak yang kita bahas tadi. Dan realistik artinya ya teksnya realistik gitu. Dia berusaha untuk menyampaikan fakta secara realistik. Oke, baru 2 jawaban di sini. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, ada tambah 1 lagi. Yang lain gimana nih? Oke, aku eliminasi ya pilihannya. Jadi yang jelas teksnya itu tidak bersifat pesimis. Tidak bersifat pesimis dan juga tidak sinis di sini. Jadi pilihannya ada C, ada D, sama ada E. Oke, langsung aja ya. Sebentar. Oke, jadi itu dia jawabannya untuk pertanyaan ini. So the author's attitude towards the topic in the passage is D, objektif gitu ya. Jadi yang masih ragu gitu tadi, itu jawabannya yang benar adalah D, objektif. Kenapa sih objektif? Kita lihat penjelasannya. So the author implies that there is an increasing concern for the use of pesticides. Artinya di awal teks itu kan penulisnya dia menjelaskan kalau kekhawatiran terhadap pestisida itu meningkat. Baru deh di paragraf ketiga dia ngejelasin gimana caranya biar tanaman itu bisa nggak sakit gitu ya, bisa nggak kena penyakit terus tiba-tiba misalnya tanamannya mati. Dan dia ngejelasin 3 cara yang tadi aku ulang gitu jelasin kan dalam bahasa Indonesia. So therefore, the author is explaining what the readers can do to reduce plant loss. Artinya, penulisnya itu ngasih tahu gitu ke pembaca, gini ya caranya biar tanaman itu nggak cepat mati tanpa menggunakan pestisida. Artinya yang pertama yang paling jelas adalah dia tidak bersifat kritikal. Dia lagi nggak mengkritik pestisida. Dia emang sih mempermasalahkan pestisida gitu ya. Cuman itu nggak dominan gitu. Jadi cuman awalan di teks saja. Karena teksnya secara general, secara dominan ngebahas gimana caranya biar tanaman itu nggak mati tanpa menggunakan pestisida. Oke? Terus tadi juga ada yang jawab E. Jadi ini dikit bedanya ya sama yang objektif. Kenapa sih bukan realistik gitu? Nah, realistik ini itu lebih kayak kalau dia mengucapkan beberapa fakta gitu. Jadi fakta kayak fakta yang apa ya yang nggak bisa didebatin gitu. Sedangkan di sini kan dia memberikan apa ya cara-cara langkah-langkah yang bersifat objektif. Jadi dia nggak lagi bikin pembaca tuh sadar ya ini tuh fakta gitu. Tapi bukan dia ngejelasin kayak oh gini ya kalau ada masalah ini solusinya tuh kayak gini. Gitu. Makanya dia bentuknya ke objektif. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini teksnya baru, lumayan panjang. Dan sama kayak sebelumnya, kita baca dulu teksnya, nanti kita diskusiin artinya, baru kita bahas bersama. Kasih waktu 2 menit 30 detik ya.
Oke, jadi waktunya udah habis. Kayak kita bahas dulu ya. Jadi di sini dia lagi ngebahas apa sih di teksnya gitu. Yang pertama, di sini di paragraf 1 itu bisa dilihat kalau apa ya, untuk mahasiswa atau untuk pelajar itu biasanya kalau misalnya mereka dapat tugas itu mereka bakal nge-kopas gitu ya, copy paste materi misalnya dari jurnal atau dari buku yang ada di perpus kayak gitu. Terus nanti digabungkan gitu. Dan udah gitu aja. Nah, akhirnya pada 1960 gitu ya, ada komersial atau advertisement yang ngejualin beberapa apa ya, term papers itu maksudnya kayak tugas akhir gitu. Jadi kayak tugas akhir, kayak apa ya, kayak joki tugas sih ini tibanya. Jadi joki tugas. Jadi atas nama gitu, dia pakai imbalan namanya itu kayak Academic Research Service, artinya jasa untuk riset akademik gitu. Nah, sebenarnya riset ini tuh kayak kenapa? Oh ya udah. Oke, Diva. Nah, jadi riset ini itu dia sebenarnya tuh nggak baik gitu buat pelajar, buat mahasiswa. Kenapa? Karena ya para pekerja ini tuh kan mereka dapat uang dari ketidakjujurannya peserta gitu ya, atau pelajar. Karena kan mereka dikasih tugas buat mereka biar paham, tapi kan mereka justru pakai joki tugas gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Baru udah nanti dijelasin kalau di perkembangan zamannya pada 1990 itu mereka nggak pakai joki tugas lagi, mereka pakainya dari internet gitu. Jadi data-data yang udah tersedia internet tinggal di copy paste, terus tugasnya selesai deh gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mereka copy paste aja, itu tibanya jadinya masuk ke plagiarisme. Karena dia berusaha, apa ya, bukan berusaha sih, lebih kayak ke mereka itu mengklaim tugas yang bukan punya mereka sebagai milik mereka gitu kan. So furthermore, the existence of free material on the internet is likely to diminish. Artinya, materi yang gratis gitu ya di internet itu tuh bakal mati atau nggak ada lagi digunain karena bisa pakai kayak joki tugas kayak gitu-gitu. Terus nanti dijelasin deh gini, sebenarnya seberapa umum sih penggunaan plagiarisme bagi pelajar gitu. Plagiarisme kan bukan sekedar dari mereka misalnya copy paste materi. Misal kalau pakai joki tugas itu kan kita nggak bisa ngeyakinin ya. Kayak misalnya apakah dia bikin teksnya sendiri atau apakah dia kopas dari gimana-gimana. So no one really knows because most plagiarism is either undetected or unreported. So, pokoknya di paragraf akhir ini dia ngejelasin gimana plagiarisme itu sebenarnya udah sering banget terjadi gitu. Bahkan banyak dari siswa gitu ya 7 dari 42 siswa itu memplagiarisme kertas atau tugas mereka. Bahkan sampai ke 17% dari siswa. Gitu. Jadi plagiarisme itu sebenarnya udah lumrah terjadi, tapi masih dipermasalahkan di sini gitu. Jadi ingin dibawa bahwa faktanya itu plagiarisme terjadi di mana ya, misal kayak di perkuliahan, di SMA kayak gitu-gitu. Jadi di sini dia ngejelasin di awal, dia ngebawa tentang gimana banyak dari pelajar itu misalnya nge-copy paste materi yang ada di internet gitu. Atau misalnya dari perpus, nanti dijelasin perkembangannya. Oke? Itu sedikit penjelasan dari teksnya. Kita lanjut ke pertanyaannya, yaitu ini. What is the purpose of the writers of the text? Jadi, apa sih tujuan dari penulis-menulis teks ini gitu? Jadi aku udah jelasin ya, kira-kira teksnya itu bahas apa. Nah, dari penjelasan aku, tujuan dari penulis apa ya? Di sini ada to criticize lazy college students, untuk mengkritik pelajar yang malas gitu ya. Yang B, to support copyright, untuk mendukung adanya copyright. Kemudian C, ada to announce research findings, untuk menginformasikan, mempromosikan pencarian atau riset. To appreciate intellectual property rights,
Oke, dan yang terakhir ada to show facts about plagiarism. Kira-kira jawabannya apa nih? Aku hitung dari 10 karena kita udah bahas teksnya juga. Boleh jawabannya langsung kirim di chat box ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Oke, jadi kita lanjut ya. Oke, jadi di sini aku lihat banyak yang jawab E. Oke, banyak yang jawab E kayaknya di sini. Oke, mari kita scroll down ke kunci jawabannya. Jadi benar ya, pada satu suara gini. So, the purpose of the writer in writing the text is to show facts about plagiarism. Jadi kayak aku udah jelasin tadi, teks di sini itu dia ngejelasin gimana sih sejarah atau perkembangan dari plagiarisme. Gimana misalnya mahasiswa atau dari pelajar itu dia memplagiarisme teks yang udah ada di internet atau misalnya pakai joki tugas gitu ya, dan nggak bisa diyakinin gitu fakta-fakta dari itu penggunaan jasa tadi gitu. Jadi tujuan dari ini adalah to show the facts, untuk memberitahu fakta yang ada mengenai plagiarisme. Jadi dia tidak sedang mengkritisize, dia tidak sedang mengkritik mahasiswa yang males gitu ya, karena dia nggak ngejelasin kayak ini tuh bukan bersifat subjektif ke si mahasiswanya gitu. Dia lagi nggak mempermasalahkan si mahasiswa, tapi plagiarisme secara umum. Terus dia juga nggak ngebahas copyright, research findings, intellectual property rights, itu nggak ada di teksnya yang secara dominan dibahas. Makanya jawabannya adalah to show facts about plagiarism. Oke? Jadi udah banyak yang betul tadi. Kita lanjut ke teks ketiga. Aku kasih waktu yang sama, 2,5 menit dari sekarang.
Oke, waktunya udah habis. Mari kita bahas teksnya secara general. Jadi di sini dia ngebahas di awal gimana kegiatan-kegiatan ini, knitting, crocheting, jam making, itu thrilling atau mengasihkan. Terus dia bilang gimana sebenarnya hal-hal yang terkesan simpel ya, kayak misalnya menjahit, membuat jam gitu, membuat selai makanan gitu ya, atau misalnya crocheting, merajut. Oke. Merajut itu hal-hal yang terkesan simpel, tapi bisa mendukung atau berpengaruh baik terhadap kesejahteraan individu gitu. Jadi dia ngejelasin juga gimana dari riset atau studi bahwa orang yang ikut dalam kegiatan seni atau craft yang kayak tadi itu bakal ngerasa lebih senang gitu ya, happier, calmer, and more energetic the next day. Di paragraf 2 dia ngejelasin misalnya kegiatan-kegiatan yang simpel ini tuh sebenarnya nggak bukan hal yang kecil gitu. Jadi bukan hal yang bukan hal yang sekedar simpel aja buat beberapa orang, tapi banyak orang. Contohnya aja dari Women Institute members, artinya dari bagian pemerintahnya juga, itu bahwa banyak dari mereka itu sebenarnya setelah Perang Dunia Pertama, mereka bakal menggunakan atau melakukan aktivitas-aktivitas kayak gini gitu. Dan ini itu juga dilaksanakan pada ulang tahun ke-100 dari Women Institute Study dengan adanya 212.000 anggota. Dan bahkan Ratu Inggris itu salah satu dari yang ikut di kegiatan gitu kan. Jadi kegiatannya itu sebenarnya simple, cuman bisa mempengaruhi secara baik gitu ya, artian secara baik kesejahteraan individu gitu. Terus juga ada studi yang dilaksanakan di New Zealand atau Selandia Baru. Kayak misalnya nih ada mahasiswa gitu ya nulis diaries, terus kayak apa aja sih pengalaman mereka gitu dalam 13 hari dengan ikut kegiatan ini. Mereka bisa ngelihat kalau mereka tuh sebenarnya jadi lebih bahagia, lebih tenang dan lebih sejahtera juga kegiatannya gitu. Jadi dia intinya di teks ini tuh ngejelasin gimana knitting, crocheting atau merajut, terus membuat selai buah misalnya, itu tuh mengasihkan dan mempengaruhi secara baik dari kesejahteraan yang melaksanakannya gitu. Jadi intinya itu. Baru deh kita masuk ke pertanyaannya. What is the author's attitude towards the topic of the passage? Ada underestimating, ada supportive, skeptical, neutral, sama emotional. Underestimating itu maksudnya meremehkan sesuatu. Supportive itu mendukung sesuatu. Skeptical tuh dia bersifat skeptik, kayak dia nggak yakin kayak ini bener nggak sih gitu, skeptik gitu ya. Neutral itu artinya dia ya udah dia netral gitu, nggak gimana-gimana. Sama emosional ya, artinya ya dia bersifat emosional. Aku hitung dari 10 ya jawabannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi satu suara lagi kayak tadi benar. Yeay. Jadi jawabannya adalah B, supportive. Kenapa? Sini ngejelasin bahwa one thing a reader can note after reading the text is that it is biased. Jadi satu hal yang mungkin kita udah sadari dari awal, itu teks ini bersifat bias. Artinya dia memihak. Dia ngejelasin gimana kegiatan-kegiatan seni tadi itu bersifat baik. Nah, itu kan udah memihak gitu ya. Terus baru udah dijelasin kayak benefits-nya itu apa aja, kegunaannya apa aja, dampaknya secara baik itu apa aja. Artinya mereka tuh lagi mensupport, mereka lagi mendukung si kegiatan seni tadi. Begitu deh. Jadi keren banget, udah benar. Supportive ya, jadi dia supportive. Jadi dia tidak lagi meremehkan tentunya,
dia lagi nggak skeptik karena dia lagi mendukung gitu ya. Jadi A dan C ini bisa dieliminasi. Kemudian dia nggak netral karena dia udah bisa dilihat kalau dia tuh memihak. Dan kenapa bukan emosional gitu ya? Kenapa dia bukan emosional? Karena di sini dia nggak ngejelasin secara pribadi. Emosional itu biasanya pribadi dari si penulis kayak misalnya. Dia secara pribadi kurang suka terhadap ini karena alasan pribadi gitu misalnya. Itu emosional. Tapi kan di sini enggak. Dia menyampaikan fakta dan juga menjelaskan gimana dia tuh setuju sama si kegiatan seni tadi. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir, teks terakhir, karena teks hari ini panjang. Jadi kita akan ngebahas 4 pertanyaan aja sih. Oke, mau kasih waktu 2,5 menit dari sekarang. Oke, kita bahas ya. Udah habis waktu 2,5 menitnya. Jadi teksnya itu ngebahas apa sih sebenarnya? Jadi di bagian pertama, dia ngejelasin gimana sebenarnya banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai fakta pembelajaran di sekolah gitu. Jadi dia ngebahas gimana misalnya sekolah itu harusnya ada apa sih gitu yang paling penting, apakah pembelajaran akademik atau apakah misalnya dari sikap gitu ya. Karena kan di rapor itu kan ada keduanya ya, ada akademik, terus nanti ada nilai sikap, kayak gitu-gitu kan. Nah, di sini dia ngebahas yang paling penting itu apa sih gitu. Terus di sini dia ngejelasin, for some liberals, buat orang yang memihak pada liberalisme gitu, mereka percaya kalau sebenarnya yang paling penting itu attitudes gitu. Jadi mereka perlu belajar tentang sikap yang baik itu kayak gimana gitu. Nah, untuk yang konservatif, mereka percaya kalau sebenarnya yang paling penting dari sekolah itu adalah mempersiapkan mereka untuk kerja gitu ya, untuk bisa kerja setelah sekolah gitu. Jadi
daripada sekedar akademik, coba dikasih misalnya kayak pembelajaran gimana persiapan untuk dikerja di lingkungan kerja gitu kan. Nah, tapi sebenarnya mereka dari dua sisi itu, mereka lupa sama hal yang penting, yaitu sekolah buat apa ya? Sekolah kan untuk akademik ya, secara general kan sekolah untuk akademik. Kayak misalnya hal-hal yang dasar atau basic kayak misalnya reading, writing, sama mathematics. Itu sebenarnya yang bakal ngebantu mereka. Jadi nggak hanya ngebantu mereka untuk bisa kerja gitu ya, tapi bisa ngebantu mereka untuk self-esteem atau rasa percaya diri. Jadi hal-hal yang dasar kayak reading, writing, mathematics gitu ya, kayak misalnya membaca, menulis, dan juga matematika, itu sebenarnya yang penting banget untuk mereka tekankan gitu di sekolah. Nah, itu secara general di paragraf 1 mereka ngebahas itu. Kemudian, di paragraf 2 lanjut deh dia ngebahas sebenarnya. Ini dia coba deh lihat itu di sekolah Wesley, sekolah dasar Wesley gitu. Itu di paragraf 2. Jadi dia ngebilang misalnya sebenarnya sekolah Wesley itu kalau dilihat secara angka gitu ya, secara statistiknya itu mereka mungkin banget gitu ya. Mereka paling mungkin untuk sekolahnya itu gagal. Jadi kalau misalnya di ranking dari sekolah di sedaerah Houston itu, mereka tuh paling mungkin untuk letaknya itu di ranking bawah gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Dia ngejelasin di sini kalau walaupun banyak kekurangannya, misalnya nih dari 80 siswa itu banyak yang berada di bawah apa ya, ekonomi yang kurang mencukupi untuk mereka gitu kan misalnya. Terus misalnya mereka dominannya itu minoritas gitu di sana. Nah, tapi walaupun dengan adanya fakta-fakta seperti itu, bisa dilihat sekolah mereka berhasil meningkatkan angka ranking gitu. Jadi untuk SD kelas 1 aja beradanya di 82%. 82% paling tinggi. Bukan, 82% hebatnya dibanding dari yang lain gitu. Jadi mereka itu 50 poin lebih tinggi dari sekolah lain. Gitu. Jadi dia lagi apa ya, istilahnya tuh kayak membanggakan gitu. Si ini SD-nya tuh bisa loh apa ya, meluruskan hal yang dikira nggak mungkin tapi jadi mungkin. Jadi banyak orang misalnya berpikir, oh sekolah ini bakal gagal gitu kan, atau gimana-gimana. Tapi mereka bisa ngebuktiin kalau mereka bisa berada di ranking-ranking atas. Terus di paragraf 3 baru dibahas ya, kenapa sih sekolah dasar Wesley ini bisa sukses banget gitu. Dia jelasin deh, karena mereka menerapkan pembelajaran klasik. Yang klasik artinya mereka ngejelasin hal-hal yang emang dasar dan dirasa penting untuk pendidikan. Jadi kayak misalnya writing, reading, sama math gitu ya, itu yang mereka lagi usahakan. Makanya mereka bisa rankingnya di atas. Jadi mereka nggak mikirin sekolah itu harusnya mempelajari attitude secara khusus, atau misalnya mempelajari atau mempersiapkan siswanya untuk bisa kerja. Tapi mereka ngebahas gimana dasar-dasar ini si siswanya itu bisa paham tentang membaca, menulis, dan juga matematika. Makanya mereka bisa dapat ranking atas. Terus juga dijelasin di sini kalau sebenarnya banyak loh dari masyarakat sana gitu ya, misalnya yang menolak untuk mendukung sekolah ini. Kayak misalnya apa ya? Kayak donatur gitu. Nah, banyak yang kayak ngerasa kayaknya sekolah ini tuh nggak bisa untuk didonasiin gitu kan. Nah, sebenarnya dengan adanya ranking ini gitu dan bisa dilihat mereka ranking atas, his success is an embarrassment to them. Jadi kesuksesan dia itu jadinya bikin orang lain yang meremehkan mereka tuh malu gitu, karena dia bisa membuktikan sekolah mereka itu berhak buat dapat ranking atas gitu. Jadi bisa dilihat di awal itu secara general, baru di paragraf selanjutnya dijelasin kalau dia lebih spesifik gitu. Itu untuk penjelasan paragraf atau teks yang keempat. Kita langsung ke pertanyaannya. So in writing the text, the writer's tone be best described as apa? Kira-kira tone atau sikap penulis terhadap teks ini tuh apa? Jadi ada persuasive, ada descriptive, ada informative, ada evaluatif, ada konservatif.
Kira-kira jawabannya apa ya? Apa sih tone yang lagi dibawakan oleh penulisnya? Apakah penulisnya lagi mendeskripsikan? Apakah lagi ada informasi di sini? Apakah dia lagi mengevaluasi gitu ya sistem sekolah? Atau apakah dia bersifat konservatif? Atau misalnya dia lagi mempersuasi? Kira-kira apa nih penulisnya? Sikap dari penulis. Kalau udah ada jawabannya, boleh langsung di chat box ya. Aku hitung dari 10 deh, kayak tadi. Oke, jadi sebelum angka 1 udah pada ngumpulin jawabannya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, oh ada yang nanya ya. Persuasif itu untuk mempengaruhi ya? Iya, benar. Persuasif itu untuk mempengaruhi. Sampai 5 ya tadi. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1/4, 1. Oke, jadi aku lihat di sini ada 2 jawaban. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Dan benar banget, jadi jawaban yang benar itu antara A sama C. Maksudnya ada gitu yang benar ya, di antara A sama C. Jadi kita bahas dulu ya, kenapa sih bukan B, kenapa bukan D, kenapa bukan E. Pertama, yang E dulu deh, konservatif. Kenapa bukan konservatif? Karena konservatif itu bukan tone. Konservatif itu lebih ke sifat gitu ya. Jadi kayak sifat pendapat dia, apakah dia bersifat konservatif, gitu tradisional, atau dia bersifat modern pendapat dia. Sedangkan sikap atau tone dari authors itu nggak bisa yang apa ya, kayak apakah dia tradisional sikapnya gitu, kayak itu kan bukan sebuah sikap gitu. Nah, terus ada evaluatif. Nah, evaluatif ini juga bukan kenapa? Karena dia lagi nggak mengevaluasi apa-apa. Dia lagi nggak mengevaluasi kayak misalnya, oh seharusnya tuh kayak gini, kayak gitu. Kan dia lagi nggak kayak gitu ya. Terus sampai ada deskriptif, apakah dia lagi mendeskripsikan sesuatu? Enggak. Jadi di paragraf 1 emang deh dia lagi mendeskripsikan gitu ya. Kira-kira di pendidikan itu apa sih yang penting gitu. Nah, jadi antara A sama C, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, mari kita scroll. Jawabannya adalah A. Yeay. Jadi benar ya, kenapa A? Persuasif. Kenapa bukan C, informatif? Jadi, at the beginning of the passage, the author states many different opinions that come from different people regarding the important aspects in school. Jadi, di awal itu dia ngebahas apa aja sih hal-hal yang penting buat sebuah pendidikan gitu. Banyak pendapatnya, kayak misalnya tadi ada liberals, conservatives. Baru deh dilanjutin di paragraf selanjutnya, dia ngejelasin bahwa ini loh ada bukti yang bisa menyatakan bahwa pendapat sebelumnya itu salah. Makanya dia lagi mempersuasi. Dia lagi meyakinkan pembaca lihat ini ya gitu. Ini buktinya. Jadi walaupun misalnya belajar ini penting, belajar itu penting, tapi dengan belajar dasar yang seperti dilaksanakan oleh Wesley School gitu yang ada contohnya tadi, itu mereka lagi apa ya, membuktikan gitu, meyakinkan pembaca bahwa salah loh yang tadi, yang benar tuh ini gitu. Jadi mereka lagi meyakinkan. Kemudian kenapa bukan informatif? Mungkin nangkepnya kenapa informatif gitu ya. Karena dia tuh kan ngasih informasi ya kayak ini data awalnya tuh ada perbedaan pendapat di sini. Paragraf selanjutnya dia ngejelasin tentang si sekolah Wesley gitu. Tapi masalahnya dia ngejelasin sekolah Wesley itu tujuannya untuk apa? Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu tujuan itu biasa tone-nya bisa lebih apa ya, bisa lebih nggak ngeblur gitu, bisa lebih jelas kelihatannya. Jadi kenapa bukan informatif? Tujuan penulis ngasih contoh Wesley itu bukan sekedar untuk ngasih tahu, bukan sekedar untuk ngasih informasi kalau oh ini ya faktanya tentang si Wesley, tapi untuk membantah
pendapat yang ada di paragraf 1 gitu. Jadi dia ingin meyakinkan pembaca gitu. Kalau informatif, fakta atau informasi yang dia taruh itu nggak bakal tentang Wesley yang membantah. Tapi mungkin kalau informatif itu dia kan tadi ada 2 contoh ya. Misalnya ada yang mementingkan sikap, attitudes, ada yang mementingkan persiapan untuk kerja. Jadi kalau informatif, paragraf 2 sama 3-nya bakal ngebahas sekolah yang contoh dari si 2 sisi tadi gitu. Itu informatif. Tapi karena tadi dia ngejelasinnya justru hal yang berlawanan, maka dia lagi berusaha untuk meyakinkan pembaca tentang apa yang dia percayakan gitu. Jadi jawabannya adalah A, persuasi gitu. Nah, jadi ada pertanyaan, berarti informasi yang disediakan di teks itu untuk mendukung pengaruh yang ditunjukkan penulis di teks itu. Ya, benar. Jadi informasi yang ada di teks itu tujuannya untuk apa ya? Untuk mempengaruhi pembaca terhadap apa yang mau dibawakan oleh penulis gitu. Itu untuk teks ini. Jadi dia ngebawa contoh sekolah dasar Wesley tadi tujuannya untuk memperkuat argumen dia kalau attitudes sama persiapan untuk kerja itu nggak sepenting mempelajari dasar-dasar pendidikan kayak belajar membaca, menulis, terus matematika. Itu tuh yang penting banget. Bisa dilihat nih contohnya di Wesley gitu kan, dia bilangnya kayak gitu. Contohnya di Wesley, mereka nggak lagi menitik beratkan di attitudes, mereka nggak lagi menitik beratkan di persiapan untuk kerja, mereka menitik beratkannya itu di pendidikan dasar. Makanya mereka bisa sukses walaupun dari bukti yang ada sebenarnya itu mereka mungkin banget buat gagal, tapi mereka nggak gagal karena si alasan tadi. Jadi dia berusaha meyakinkan membaca tentang itu. Gitu. Oke, jadi itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih buat yang udah hadir. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya tentang materinya atau misalnya tentang pembahasan soal kita tadi? Kalau ada boleh langsung raise hand atau unmic. Aku hitung dari 5 kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, udah boleh stop record. Makasih banget buat semuanya yang udah hadir, udah ikut dalam diskusi hari ini, dan semoga materinya bisa terus bisa membantu dan bisa terus diingat-ingat gitu ya untuk persiapan UTBK atau tryout. Gitu. Aku izin stop share dulu. Oke, jadi aku mau kirim ini ya. Link absensinya seperti biasa. Aku kirim di chat box. Oke. Langsung isi absennya ya. Dan tentunya, seperti biasa, seperti kelas-kelas sebelumnya, sebelum kelas selesai, aku akan ada oleh-oleh. Quiz. Ini quiz kelima. Aku kirim di chat box juga. Teman-teman nggak perlu khawatir karena ini kuisnya soalnya yang udah ada sebelumnya digunakan. Jadi nanti lebih kayak penguatan materi aja gitu. Ada 5 pertanyaan dan teksnya nggak sepanjang yang tadi. Lebih mudah untuk dipahami tentunya. Oke. Kalau udah absen, boleh langsung komen ya di chat box-nya gitu. Kayak udah selesai atau belum buat absen. Kuisnya bebas dilaksanainnya kapan, tapi deadline-nya malam ini, sebelum minggu depan. Alias nanti ya, jam 23.59. Aku kirim linknya juga ke grup.
Oke, Kinanti udah selesai absen, kira-kira yang lain gimana?